Selamat datang di dunia mikroorganisme. Di sini kita akan mengenal makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, bahkan nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, teman-teman. Meskipun kecil, mikroorganisme punya dampak besar pada kehidupan kita. Mulai dari hal-hal yang membantu kehidupan sehari-hari hingga penyebab masalah seperti penyakit. Yuk kita bahas lebih dalam tentang mikroorganisme, karena mereka adalah bagian penting yang sering kali kita abaikan. Apa itu mikroorganisme? Nah, mikroorganisme adalah organisme hidup yang ukurannya sangat kecil, biasanya kurang dari 1 mm, sehingga hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Mereka ada di mana-mana, di udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan, bahkan di tubuh kita sendiri. Mikroorganisme ini mencakup berbagai jenis seperti bakteri, virus, jamur atau fungi, protista seperti protozoa, dan alga mikroskopik. Karena ukurannya yang sangat kecil, mikroorganisme seringkali tidak terlihat, tetapi keberadaannya memberikan pengaruh besar pada dunia. Nah, walaupun terlihat sederhana, mikroorganisme sebenarnya sangat kompleks, teman-teman, dan beragam. Ada yang hidup secara mandiri sebagai makhluk uniseluler, misalnya bakteri dan protozoa, sementara yang lain hidup sebagai kelompok atau koloni, seperti beberapa jenis alga. Nah, beberapa mikroorganisme bahkan memiliki kemampuan untuk hidup di lingkungan ekstrim, seperti di dasar laut yang sangat gelap, kawah vulkanik yang panas, atau gurun yang sangat kering. Yang menarik, mikroorganisme ini enggak selalu jahat. Ada yang bermanfaat, misalnya bakteri yang membantu proses pencernaan dalam tubuh kita, atau jamur yang digunakan dalam pembuatan antibiotik. Tapi ada juga yang bisa merugikan seperti virus penyebab flu atau bakteri penyebab infeksi. Jadi, mikroorganisme ini sebenarnya punya peran ganda dalam kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Berikut karakteristik umum mikroorganisme. Semua mikroorganisme memiliki beberapa karakteristik umum yang membuat mereka unik dibandingkan makhluk hidup lain. Pertama, sebagian besar mikroorganisme bersifat uniseluler, yang berarti mereka hanya terdiri dari satu sel saja. Contohnya adalah bakteri, protozoa. Namun ada juga yang bersifat multiseluler, seperti beberapa jenis jamur atau alga. Walaupun multiseluler, mereka tetap berukuran mikroskopis. Kedua, mikroorganisme memiliki kemampuan reproduksi yang sangat cepat. Misalnya, bakteri bisa membelah diri hanya dalam hitungan menit atau jam, tergantung lingkungannya. Karena itulah, jika ada kondisi yang mendukung, mikroorganisme bisa berkembang biak dengan sangat cepat dan menyebabkan infeksi atau penyakit dalam waktu singkat. Ini juga alasan mengapa makanan yang terkontaminasi mikroorganisme bisa cepat basi. Ketiga, mikroorganisme dapat hidup di berbagai jenis lingkungan, bahkan yang ekstrim sekalipun. Ada mikroorganisme yang bisa bertahan hidup di lingkungan bersuhu sangat tinggi, seperti kawah gunung berapi disebut termofilik. Dan ada juga yang hidup di tempat dengan kadar garam, seperti laut mati halofilik. Adaptasi ini membuat mereka menjadi salah satu kelompok makhluk hidup paling sukses di planet ini. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang klasifikasi mikroorganisme. Sebelumnya ada yang tahu klasifikasi itu apa? Jadi klasifikasi itu kayak pengelompokan mikroorganisme berdasarkan karakteristik tertentu biar lebih gampang dipelajari dan dikenali. Karena mikroorganisme itu super beragam, kita ngatur mereka ke dalam kelompok besar seperti bakteri, virus, jamur, protista, dan alga mikroskopik. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Detail, tapi santai. Yang pertama ada bakteri. Bakteri itu mungkin yang paling sering kalian dengar. Mereka adalah mikroorganisme prokariota, artinya nggak punya inti sel sejati. Jadi,
Semua mesin hidupnya berantakan di dalam sel. Mereka itu uniseluler. Satu sel aja udah cukup buat hidup. Terus hidup di mana saja. Air, tanah, udara, tubuh manusia, bahkan di tempat ekstrim. Cara hidupnya beragam. Ada yang bantu manusia dan ada yang merugikan. Yang kedua, ada virus. Virus itu beda banget dari mikroorganisme lain. Kenapa? Karena mereka sebenarnya nggak dianggap hidup kalau di luar tubuh inang. Virus baru aktif kalau masuk ke sel makhluk hidup dan mencuri fungsi sel itu untuk berkembang biak. Ciri-cirinya itu sangat kecil, jauh lebih kecil dari bakteri. Tidak punya struktur sel, cuma bungkus protein berisi materi genetik DNA atau RNA, teman-teman. Kebanyakan bersifat patogen alias bikin penyakit. Ketiga itu ada jamur atau fungi. Jamur ini eukariota, jadi lebih kompleks dibanding bakteri dan virus. Mereka bisa uniseluler kayak ragi atau multiseluler kayak jamur tiram. Yang menarik, jamur nggak bisa bikin makanan sendiri seperti tumbuhan. Jadi mereka menyerap nutrisi dari lingkungan atau bahan organik lain. Nomor 4 ada protista. Protista ini bisa dibilang kelompok yang agak kacau karena anggotanya beragam banget. Mereka semua adalah eukariota. Tapi ada yang mirip tumbuhan, ada juga yang mirip hewan. Sebagian besar hidupnya itu di air atau tempat lembab. Terakhir itu ada alga mikroskopik. Alga ini mirip tumbuhan, tapi versi kecil banget. Mereka hidup di air laut atau air tawar, dan punya klorofil untuk fotosintesis. Meskipun kecil, alga ini punya peran besar, terutama dalam menghasilkan oksigen di bumi. Selanjutnya kita ke peran mikroorganisme dalam kehidupan. Mikroorganisme memiliki peran besar dalam kehidupan manusia dan lingkungan. Jika dibagi, ada dua sisi besar dari peran mereka. Yang pertama, sisi positif, dan yang kedua, sisi negatif. Di sini kita akan membahas lebih detail. A. Peran positif mikroorganisme. Mikroorganisme punya banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dalam industri makanan. Bakteri seperti Lactobacillus digunakan untuk membuat produk seperti yogurt dan keju. Sementara jamur ragi membantu dalam pembuatan roti dan minuman beralkohol seperti bir dan anggur. Proses fermentasi ini adalah contoh nyata bagaimana mikroorganisme memberikan nilai tambah dalam makanan kita. Di bidang kesehatan, mikroorganisme juga sangat membantu. Salah satunya yang paling terkenal adalah jamur Penicillium notatum yang menjadi sumber antibiotik pertama, yaitu penicillin. Selain itu, mikroorganisme seperti Lactobacillus acidophilus sering digunakan dalam probiotik untuk menjaga kesehatan pencernaan manusia. Probiotik ini membantu menyeimbangkan mikroorganisme baik di dalam usus kita. Mikroorganisme juga punya peran penting dalam menjaga lingkungan. Mereka membantu mendaur ulang nutrisi dalam tanah melalui proses penguraian bahan organik. Selain itu, mikroorganisme tertentu digunakan dalam teknologi bioremediasi, yaitu membersihkan lingkungan yang tercemar oleh limbah atau minyak dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme menguraikan zat berbahaya. B. Peran negatif mikroorganisme. Sayangnya, mikroorganisme ini juga mempunyai sisi negatif. Banyak diantaranya yang bersifat patogen atau menyebabkan penyakit. Contohnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan TBC dan virus influenza yang menjadi penyebab flu. Selain itu, jamur seperti Candida albicans dapat menyebabkan infeksi pada kulit
atau organ dalam tubuh. Mikroorganisme juga dapat merusak makanan. Bakteri dan jamur tertentu bisa membuat makanan basi atau beracun. Contohnya, jamur Aspergillus flavus menghasilkan aflatoksin atau racun yang dapat berkontaminasi. Racun ini ada pada makanan seperti kacang-kacangan. Mikroorganisme juga sering menjadi patogen bagi tanaman. Misalnya, Phytophthora infestans adalah mikroorganisme penyebab busuk dan daun pada kentang. Mikroorganisme penyebab busuk daun pada kentang yang pernah memicu kelaparan besar di Irlandia pada abad ke-19. Selanjutnya ada teknologi dan mikroorganisme. Mikroorganisme bukan hanya penting di bidang biologi, tetapi juga menjadi bagian besar dari teknologi modern. Salah satu bidang yang paling berkembang adalah bioteknologi. Di sini, mikroorganisme digunakan untuk memproduksi barang seperti insulin untuk pengobatan diabetes, vaksin untuk mencegah penyakit, dan biofuel sebagai sumber energi terbarukan. Teknologi CRISPR-Cas9 juga berasal dari mikroorganisme. Sistem ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan bakteri terhadap virus, tetapi sekarang digunakan manusia untuk mengedit gen secara presisi. Dengan CRISPR, para ilmuwan bisa memodifikasi gen manusia, hewan, atau tumbuhan untuk berbagai tujuan medis dan pertanian. Selain itu, mikroorganisme juga membantu dalam proses fermentasi. Contoh yang sering kita jumpai adalah pembuatan tempe menggunakan jamur rhizopus atau pembuatan kimchi dengan fermentasi bakteri asam laktat. Fermentasi ini tidak hanya menghasilkan makanan lezat, tetapi juga meningkatkan nilai gizinya. Baik, yang terakhir kita akan mengetahui cara mengontrol mikroorganisme, yang dimana mengontrol mikroorganisme adalah hal penting ya teman-teman, terutama untuk mencegah penyebaran penyakit atau kerusakan makanan. Salah satu metode yang umum digunakan adalah sterilisasi, yang dimana bertujuan untuk membunuh semua mikroorganisme dengan cara seperti pemanasan tinggi atau autoklaf, atau biasa disebut dengan sinar UV. Hal ini sering digunakan di dalam laboratorium dan rumah sakit. Selain itu juga kita bisa menggunakan antiseptik, yaitu bahan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme di permukaan kulit atau luka. Misalnya alkohol dan iodin sering digunakan untuk membersihkan luka atau sebelum suntikan. Di dalam tubuh, kita menggunakan antibiotik untuk melawan bakteri patogen. Namun, penggunaan antibiotik harus hati-hati karena jika digunakan sembarangan, bakteri bisa menjadi resisten. Mikroorganisme yang resisten terhadap antibiotik adalah ancaman besar bagi kesehatan manusia.